Oke, halo semua. Uh, Welcome to Charles Ghazali Action Cinema. Hari ini adalah episode kedua. Kita membicarakan tentang atau ngobrol tentang flashback atau kilas balik ke 90s action TV series. Salah satu asal muasal dari mana kami, Charles Ghazali dan Magma Entertainment atau JCC Action Cinema berangkat dengan genre laga di Indonesia. Jadi memang pada awal-awal banyak hal yang kemudian kami kerjakan di TV karena pada saat itu industri perfilman sedang tidak aktif. Oke. Sambil menunggu Irwan Chandra, saya mau sebentar nyari headset. Terima kasih yang udah gabung sore, Rawi. Hi Oliver. Hey Oliver, do you want to join? Karena Irwan Chandra belum hadir, I don't know. Maybe it'll be fun to actually be able to talk to you for a while. Let's connect for about 5 to 10 minutes, or maybe. Here we go. I did approve your request, but I don't know why you haven't appeared. Oke, si Irwan belum hadir. If you would like to join, can you send me another request, and I'll try to approve it again while we're waiting for Irwan Chandra. Buat teman-teman lain yang sudah bergabung, ada Rawi tadi, ada Daniel Dokter, ada Randy Susvianto, Angelin, Fanny Hoof, kalau saya nggak salah. Mudah-mudahan nggak salah sebut ya. Oh, Hi. oh, hey, sir. Hello. Hi. Hi, sir. How are you, sir? I'm very good. I'm very good. Yes. Technically, I'm still here in Cebu City, and I know you have to talk to somebody who is maybe about 2 minutes from now. I would just want to say I love your work. I wanted to watch Juara, but I haven't seen it. I want to watch it legally, sir. I'll send you a link through Vimeo. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. That is all. I just wanted to listen you talk to, sir. Read what you're talking with the actor. That's all. That's all. Anyways, I'll close this. I'll send you the link for the movie through Vimeo. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Terima kasih. Okay. Have a good day. It's nice to see you finally. Okay, that's Elver from Philippines, a martial artist, I think, practitioner, martial artist, practitioner. Also works in the film industry, I think. Yeah.
Alvar and his friend got a very nice showreel that he showed me one day. Very cool. So respect to you, Alvar, and your friends. Keep on doing what you're doing. Hopefully one day we can collaborate. Okay. Okay, just a minute. I'm trying to get Irwan. Irwan Chandra is the actor who played jadi keterusan bahasa Inggris. Gue balik ke bahasa Indonesia. Irwan Chandra itu kan ini ya, aktor yang kemudian bermain di sinetron Bu Celi. Dia itu sebelumnya adalah seorang model. Pada saat waktu lagi kami dihubungi oleh Trans TV waktu itu, Pak Irwin dan Pak Aris yang menghubungi kami dan minta pada saat itu, yuk kita bikin sesuatu yang baru, film action, series action, tapi mari kita bikin sesuatu yang baru, yang beda. Nah, pada saat itu sebelum itu saya sama teman-teman di Magma waktu itu, setelah Jackie Jacqueline cukup terkenal dengan Dua Pelangi dengan Mambo, waktu itu Ayuni Sukarman dan Nugi. Lalu kemudian memang apa yang saya lakukan banyak mengarah ke action yang kemudian diinspirasi dari Jackie Chan, action koreografi. Nah, jadi kemudian pada saat mereka bilang, yuk bikin sesuatu yang beda, ayo, hai Luis, Luis main film, keren, bikin yang bagus ya Luis. Oke, anyway, dia itu pada saat itu Pak Irwin dan Pak Aris mengatakan, Ceras kalau bikin sesuatu yang agak beda, yang mungkin lebih ke arah Bruce Lee, dia bilang actionnya lebih fight yang kayak Bruce Lee. Walaupun dia bilang Jackie Chan sangat bagus dan kalau bisa kita gabung, tapi pengen ada yang rada berbeda. Nah, terus saya bilang pada saat itu, sangat tidak kesulitan untuk menggabungkan Bruce Lee dengan Jackie Chan menurut saya. Punya satu nilai-nilai yang cukup sama, dan menurut saya pada saat itu kita mengusulkan, kalau begitu mari kita bikin kisah tentang seorang pemuda dari Lampung waktu itu kita bikin, yang memang gila Bruce Lee, maka dia punya nama Buceli. Namanya Buce dari keluarganya Pak Ali, jadi dipanggilnya Buceli. Dan sebetulnya kenapa menghadirkan tokoh yang terinspirasi dari Bruce Lee, karena supaya nggak cuman gaya fight-nya saja yang kemudian hadir, tapi kita juga mau menghadirkan banyak filosofi yang kemudian diberikan oleh Bruce Lee dari buku-buku atau wawancara dia selama masa hidupnya. Seperti misalnya Bruce Lee pernah mengatakan bahwa pertarungan yang paling hebat, yang paling hebat dan cerdas adalah pertarungan yang bisa kita hindari, sehingga kita nggak perlu kemudian masuk ke dalam jebakan situasi atau kondisi di mana kita memang akhirnya mau tidak mau terpaksa harus bertarung. Nah, hal-hal kayak begitu tuh merupakan nilai-nilai yang unik yang datang dari seorang martial artist, karena pada saat dia mengajarkan nilai-nilai atau jurus-jurus perkelahian, tapi filosofi yang diajarkan justru adalah untuk menghindari pertarungan itu sendiri dengan menggunakan kepintaran, kebijaksanaan gitu loh. Itu asik kalau menurut saya ya. Jadi itu berusaha kita hadirkan. Semoga suara lebih baik. Lewat karakter Buceli, ya, karena memang dia sangat tergila-gila dengan Bruce Lee, sehingga bukan cuma hanya gerakan dan teknik perkelahian yang kemudian dia pelajari. Jadi pada saat kemudian kita berbicara dan mereka suka dengan konsep itu, nah waktu itu mereka bilang kebetulan Pak Aris sama Pak Irwin sudah melihat ada seorang model pada saat itu yang lewat sebuah
profil di majalah, menghadirkan profil dirinya, dan dia kemudian memperagakan atau difoto dengan memperagakan gerakan-gerakan tendangan bela diri yang satu memang bagus karena Irwan Chandra itu tinggi, dia 180 lebih kalau saya nggak salah ya, dan memang atlet taekwondo, sehingga kemudian ya kakinya pasti bagus dengan tinggi badannya yang juga kemudian sangat mendukung, sehingga bentuknya itu terlihat sangat bagus pada saat kita lihat fotonya. Jadi kita kemudian ketemu, dan pada saat waktu lagi interview untuk kemudian mendapatkan perannya, ya memang langsung ketemu ya, terutama karena memang Irwan juga keturunan Tionghoa, dia punya tipe-tipe karakter yang memang pada saat itu cukup ramai digemari penonton film Indonesia, muka-muka boyband kayak FC, apa tuh pada zaman itu, Tao Mingse, kalau saya nggak salah Tao Mingse, terus siapa lagi temennya, Hua Chele, Dok Dan tuh yang hafal, siapa Dan? Empat lagi Dok, gue malah lupa gue. Ya pokoknya ada 2 lagi ya. Sorry saya lupa. Tanpa bermaksud mengurangi hormat dengan kepada FC. Ya jadi kemudian memang berlanjutlah kemudian hubungan kerjasama yang sudah memang dijalin dari awal. Dari pembicaraan itu kita mulai syuting, dan ternyata begitu ditayangkan, Bucel itu salah satu sinetron yang pertama hadir pada saat Trans TV pertama kali mengudara, dan ratingnya tinggi, menjadi salah satu tayangan terbaik yang banyak ditunggu. Penggemarnya juga cukup setia dan punya pengikut yang cukup solid sampai hari ini. Yang sering nge-DM saya atau ini menanyakan Buceli juga cukup banyak, karena lagi-lagi mungkin materi dari seri TV Magma atau Garuda Film tidak terlalu mudah ditemui di YouTube bajakannya. Dan makanya saya sangat menghargai Albert dari Filipina tadi, bahwa dia kepingin menonton salah satu film yang kami produksi yang berjudul Juara secara legal. Karena sebetulnya kalau mau dibilang Juara bajakannya juga udah banyak, tapi bahwa dia kemudian ingin menontonnya secara legal, that's amazing, and it's so rare to hear nowadays. So that's why I believe you are also a filmmaker, karena biasanya sensitivitas seperti itu dimiliki oleh orang-orang yang sama-sama membuat karya. Bukan berarti kalau bukan filmmaker nggak punya sensitivitas, tapi biasanya yang saya temui, karena mungkin kita merasakan hal yang sama saat film kita kemudian dibajak, walaupun kalau saya pribadi, saya mungkin tahu bajakan mungkin untuk saat ini nggak banyak yang bisa kita lakukan ya. Anyway, pokoknya nanti I'll send you a link, Albert. If I forgot to, please do remind me again, because maybe because of age, I sometimes forget things. You know how it is. Oke, ini Irwan Chandra karena masih belum muncul, saya putarkan ini ya, trailernya Buceli dulu. Sebentar saya cari. Biasanya dia nggak pernah telat sih, ini mungkin ada sesuatu nih. Teman-teman di Magma atau di JCC boleh bantu untuk menghubungi Irwan ya. Mas Imron, Mas Yono, Pak Erwin. Ada Pongki Barata. Hebat. Hadir di sini Pongki Barata. Pong, masuk sebentar, Pong. Sambil menunggu Irwan hadir, Pong. Pongki Barata ini adalah musisi Indonesia yang I respect you too, Albert. I respect you too. Thank you for that. Pongki Barata ini adalah musisi Indonesia yang banyak menghadirkan karya-karya yang laris, dan salah satu yang kemudian menjadi kekuatan Buceli pada saat itu adalah tim songnya yang dinyanyikan dan diciptakan oleh Pongki Barata. Kita tunggu nih. Dia pernah jadi juri di acara Pongki. Apa kabar, Pong? Dadakan banget. Nunggu si Irwan. Baik.
senang ketemu karena terakhir kita mau janjian kerja bareng belum kejadian berhubung Iya. saya tidak ikut di film itu. Oh, nggak jadi ikut. Tapi ya saya belum diajak. Hmm. For one Ada or apa another nih? reason, I Ada tidak dalam tahu. rangka apa nih kalian? Oh ada gosip yang pasti, tapi nggak bisa di sini ntar kalau Oh ketemuan. ya ya ya. Ya. Tenanglah kalau gosip beres. Yang lain Anyway, gimana? Mm. yang lain baik-baik saja, semua baik-baik. Kita lagi merencanakan bikin beberapa project baru juga. Kak Linda gimana? Kak Linda sehat sekali, sekarang justru sedang membantu saya mengantarkan anak-anak saya imunisasi. Ya, kalau Oh enggak, ya ya. saya di tengah jalan lagi justru karena takut jalan putus-putus ini gara-gara Telkomsel. Jadi Kak Linda membantu. Ya ya. Gimana Mas? Bocah-bocahmu piye? Ada di rumah lagi homeschooling. Nah, ini mungkin agak sedikit out of the text, tapi kalau gue minta lu masuk sini cuma sekitar 5-10 menit, gue cuma mau nanya gini. Anak-anak lu kan terbiasa homeschooling ya? Ya ya. Karena memang Pongki salah satu pasangan orang tua bersama Sofi Navita yang memilih untuk homeschooling buat anaknya. Nah, terus kan sekarang di saat pandemi kayak gini banyak orang kesulitan dengan anak-anaknya harus school from home. Menurut lu apa gitu yang menjadi keuntungan anak-anak homeschooling? Karena terutama kan kalau misalnya banyak orang bilang keuntungan misalnya sekolah di sekolah yang memang seperti biasa adalah soal sosialisasi dengan teman-temannya. Ya. Jadi keuntungannya homeschooling itu apa? Keuntungannya adalah we have full control over our kids ya. Kita punya kontrol terhadap apa yang kita sajikan, kita ajarkan ke anak-anak kita. Itu nomor satu. Ya, kita punya kontrol. Yang kedua, kita juga punya hubungan, kita juga jadi tahu sebenarnya kesulitan mereka belajar itu apa. Gitu. Nah, ini barusan dialamin tadi nih sama istriku dan anakku yang paling kecil. Ada subjek namanya logik tentang logika. Ternyata dia selama ini nggak ngerti dan harus dibimbing karena memang kita percaya bahwa mendidik anak-anak itu bukan tugas sekolah saja, bahkan bukan tugas siapa-siapa kecuali tugas kita. Nah, sekolah, pemerintah itu sifatnya membantu membuatkan sistem, tapi tanggung jawab itu 1000% ada di orang tua, tidak ada yang lain. Saya yakin ya, misalkan melihat keluarga Mas Charles gitu, dengan kakak-kakak bahkan sampai ke cucunya. Sebenarnya ngajarin ini siapa sih, coba saya tanya, yang ngajarin how you think, how you act, how you respond to stuff itu siapa coba? I'm very sure itu pasti Bapak Ibu ya. Iya. Yes, most of the time ya. Jadi itu adalah keuntungan buat saya. But kita harus tahu bahwa homeschooling not for everyone. Nggak semua cocok kok memang. I have to admit that gitu. Jadi menurut saya itu semua keuntungan bahwa kita bisa menaruh apa yang ingin kita taruh ke anak kita, bukan dari mulut orang. Gitu. Kalau masalah sosialisasi, ya kalau masalah sosialisasi itu tanggung jawab yang lain. Samalah kayak kita. Kita bisa fokus kerja, kita juga bisa main. Nah, kita tinggal atur sama. Sosialisasi juga tinggal diatur. Bukan hal yang sulit sebenarnya. Keren. Oke, nanti kita ini ya, kita ketemuan satu kali lagi, nanti kita janjian di IG. Mari kita bahas apa perbedaan dan keunikannya bikin materi untuk drama dan materi untuk action dari sisi musik. Iya. Boleh ya? Kita janjian ntar ya. Iya. Oke, siap. Salam buat Thank you, Pong. Ya. Sama everyone there ya. Bye. Iya, dadah. Oke, Irwan minta di-invite, Irwan. Nah, Pongki mesti live dulu berarti nih. Thank you. Itu Pongki Barata, salah satu musisi Indonesia yang sangat saya respect. Luar biasa kan pemikirannya soal anak-anak. Dia dan Sofi Navita itu sepasang orang tua yang menurut saya punya kepercayaan diri yang sangat kuat dan sangat tahu apa yang mau mereka ajarkan untuk anak-anaknya. Yeah, I can't wait to see how your kids grow and sehebat apa kemudian nanti mereka jadi. Irwan, minta di ini dong Irwan, minta di invite. Lu mesti minta di invite Wan, baru gue bisa approve nih. Ada, betul. Oke, thank you.
Ada juga Chris Lee udah bergabung, saudara-saudara sekalian dari Caravan Studio. Ini adalah salah satu komikus, penciler dan penggambar komik art terhebat Indonesia yang saya kenal. Hampir semua film besar di Indonesia sekarang ada nama Chris Lee-nya sebagai production designer. Bahkan film Old Guard, Charlize Theron yang baru di Netflix, itu production designernya Chris Lee dari Caravan. Chris Lee. Halo. Irwan, sebentar nih, gambar lu belum keluar nih, Wan. Masih connecting nih. Iya, sinyal saya jelek nih. Ada suara nggak, Charles? Suaranya ada, tapi gambarnya yang belum masuk. Waduh, kenapa begini? Nge-lag saya. Tenang ya, tenang. Nge-lag saya kayaknya nih. Ini masih connecting, iya. Makanya tadi pas gue udah bilang nih, Irwan biasanya nggak pernah telat. Iya. Ini pasti ada sesuatu nih. Ternyata koneksi. Ketiduran saya biasa, Charles. Kalau kelamaan ketiduran. Wan, putus lagi, Wan. Putus lagi, Wan. Coba minta di-invite lagi. Karena harusnya tadi udah 2 orang, satu dari Filipina bisa, satu Pongki bisa. Lu pakai apa nih, Wan? Pakai provider apa dia? Cek. Cek. Nah, suaranya ada lagi, tapi gambar yang belum ada nih. Aduh, awat nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita sabar dulu. Gimana nih muka saya? Iya, gambarnya nggak ada. Gambarnya gimana nih? Internet nih kayak Aduh, gini. ganteng. Aduh, Gimana gambarnya nggak ada? Sering galau. Bukan sering galau. Ini Aduh. gimana ya, Wan ya? Iya, suara doang nih, Les. Gak tahu nih, aku pakai itu jaringan Telkomsel. Pakai handphone sih, bukan pakai yang home media punya. Ya, putus lagi si Irwan. Gimana ya ini ya? Masa nggak ada orang ya? Terus ada suaranya sebentar putus. Oke, sebentar. Gue cari cara dulu. Kalau ke pause sebentar, maaf ya, coba. Let me see something. Oke, balik lagi. Coba, Wan, minta lagi, Wan. Mudah-mudahan lebih berhasil sekarang, Wan. I tried something just before. Mestinya Irwan kali yang kemudian mungkin pindah ya. Karena gue tadi udah nyoba 2 kali terima request, bisa terus Li. Terima kasih sih buat masukannya nih. Katanya gue disuruh minta coba ulang live-nya. Irwan coba sekali lagi deh, minta di-invite sekali lagi. Kalau sampai nggak bisa, gue gue ulang deh ini live-nya. Cuman sayang aja nih karena ada beberapa teman-teman tadi masuk dari Filipina, ada Pongki yang bikin musiknya. Kalau gue ulang kan berarti nanti di rekaman Live IG teman, ya, YouTuber. Sama, muka saya nggak muncul juga. Kayaknya jaringannya jelek Telkomsel ya. Iya, udah sama. pernah begitu juga ya? Iya, kayak gini juga. Kasian juga teman saya, udah banyak yang nonton, tiba-tiba pada live semua, nggak ada muka saya. Bingung kan? Sedih banget. Aduh, gue udah belajar lain kali kalau live IG jangan deh. Tapi Zoom bisa loh, kalau pergi Zoom bisa biasanya. Zoom meeting aku biasanya. Okay. Zoom meeting, tunggu ya. Gua kasih lu link Zoom, mungkin gua ambil gambarnya lewat. Tapi berarti mukanya sebelah kalau mau muter film. Oke, gini, Wan. Kalau enggak gini, kita cari cara, ya Wan ya. Apa yang mungkin bisa kita lakukan? Kita cari cara. Berarti episode lu gua tunda ke minggu depan ya. Gitu ya, Wan ya. Kita cari cara, kita benerin. Nih, coba si Irwan sekali lagi.
Tuh, ini connecting tapi gambarnya nggak ada. Wan, lu punya kamera depan udah nyala belum, Wan? Ini sudah. Ini saya muter-muter Lu nih, saya depan, belakang. udah lu pindah-pindahin nih, depan belakang. Udah pindah. Nih, pindah. Ini depan. Ini belakang. Oke. Wan, gini Wan. Kalau enggak, episode lu gua tunda ke minggu depan ya. Oh ya, boleh. Biar Nanti biar ada gambarnya. Iya. Nanti kita cari caranya. Iya. Gue minta teman gue untuk coba ini deh. Karena kalau Nextnya, nggak ada gambar lu kan sayang loh. iya. Next aku juga pakai provider ini deh. Saya ke tempat temen deh yang dia pakai internet rumah gitu. Kalau ini kan pakai Oke. handphone. Oke. Gitu ya Wan ya. Siap. Sorry Thank you banget ya. ya. Sorry. Ya. Bye. Oke. Ya berarti kalau begitu buat minggu ini Daniel Dokter lah masuk sini. Ayo Dok. Let's fight again di IG. Dok, dan come on Dok. Kang Cecep lagi syuting. Jonathan lagi syuting. Ya elu lah korbannya berarti nggak ada lagi. Sini Dok. Dok dan nih kalau di ini suka malu-malu nih. Iya bener Irwan, ada Mas Yono, ada si Imron. Nah Daniel Dokter itu salah satu penggemar lu juga itu. Chris, atau lu mau live Chris? Mau? Minta di invite. Chris Lee ini pokoknya ada di banyak sekali produksi-produksi besar, apalagi yang genre movies ya di Indonesia saat ini. Pokoknya dia menurut saya termasuk salah satu revolusi di industri perfilman Indonesia karena membawa look dan feel yang berbeda ke dalam industri kita. Oke. Chris lagi gambar. Gambar broad project apa, Chris? Wih. Sorry. Poni lemparnya itu loh. Poni lemparnya nggak tahan. Lagi unboxing. Lagi unboxing. Unboxing apa? Hadiah ulang tahun dari Ocep. Coba kita lihat ini. Unboxing apa ini? Padahal ulang tahunnya masih besok nih. Tapi enggak, ini sebenarnya dia sebenarnya cuma mau ngasih tahu orang dia ulang tahun tuh besok. Gitu. Jadi ya lo Daniel itu udah Dokter tahu lah. Penggemarnya Azrax pasti udah pada tahu. Ada apa ya? Ada apa ya? Ya sekalian. Ini lucunya. Dan Den kalau terima hadiah gitu, lucunya. Lucunya. Oh my god. Tunggu ini sekalian unboxing. Kan masih berbau film, jadi bisa lah. Okay, Albert, just for your information, the collection you see behind Daniel Dokter's image right now, behind him, mostly it came from him threatening all his friends to give him movie gifts. Dia suka majekin teman-temannya. Itu Daniel tuh. Jadi kalau temannya nonton kemana, itu pasti langsung dia bilang, minta merchandise ya, gitu. Minta ini ya. Whenever we go to see a premiere or something, he would then just bring me something back, please. If not, you're bad, you're uncool. Oke, ini maksudnya oke. Bagus sih, Cep. Bagus. Tuh.
Iya, 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 iya. Iya, bagus banget nih, luar biasa. He got so many gifts from us. And when Daniel Teringat Doctor Kirwan came tuh, to our teringat place, Kirwan tuh. when Waktu itu kita sempat mau ini ya. Gue tunggu juga dulu, tunggu sempat. dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Kenapa Wait, wait, kenapa? wait, wait, wait. I'm telling Elver, Aha, because aha. Elver said to give you a gift. I'm telling Elver that when you come to our place, his friend's place, he would just take things that he liked and said, "Oh, this is my gift from you for my next birthday. This is for the other next birthday." Itu Daniel Dokter itu begitu. Iya. Lucu ya. Selamat ya. Oke. Buat teman-teman yang ada di sini, abaikan saja tadi soal penjelasan dan pesan sponsor bahwa besok ada yang ulang tahun. Itu lupakan saja. Ada yang ulang tahun yang cukup penting. Ya, sebetulnya ulang tahun 2 sih yang gue kenal yang penting besok. 1 Daniel Dokter, yang kalau gue nggak bilang penting mungkin dia marah di sini. Yang kedua sebetulnya Krisli. Krisli juga besok ulang tahun, saudara-saudara. Jadi buat teman-teman yang tahu Krisli, silahkan besok memberikan salam. Krisli ulang tahun besok. Oke. Ditinggalkan. Nah, ini Daniel Dokter itu begini. Bentar. Ditinggalkan. Bentar. Ngebuang ini dulu boxnya. Dia pipis dulu, masa? Kalau buang box tinggal taruh di bawah, nggak kelihatan. Ini kalau dia hilang, berarti dia pipis dulu nih. Aduh. Saya mute dulu dia, daripada nanti ada bunyi-bunyian seperti kalau Anda nonton film Naked Gun gitu. Ya. Bagaimana ini Daniel? Ya. Ya, oke. Dia tiap kali duduk pasti begitu. Thank you, Elver. Belum kok, besok masih. Ya, besok. Daniel Dokter sudah memesan hadiah ke saya. Dia minta DVD Steel Box Knock Knock, karena itu adalah film favorit dia. Dia senang sekali film Knock Knock karena dia kepingin jadi seperti Keanu Reeves yang ditanam di halaman belakang rumah oleh 2 wanita. Ya, kan ulang tahunnya juga deket lah. Sama Krisli sama gue. Itu apa itu kenceng sekali? Itu Eugene lagi main Roblox. Oh. Eugene lagi main Roblox. Oke. Eugene adalah anaknya Dok Dan yang umurnya berapa Dok sekarang? Eugene sekarang umur 7 tahun. 7. Oke. Dan tahun lalu sudah diperlihatkan Deadpool. Bapak apa ini? Deadpool dia curi-curi. Okay. Tapi kalau yang officially diajak nonton tuh John. Oke. Udah nonton belum trailer barunya No Time to Die? Dia freeze. Dok. Freeze. Oke. Gua jadi rada bingung mau ngapain. Ini Udah nge-lag lihat sih. belum trailer? Udah dong. Lah, bukan gua. Udah dong. Gila dahsyat banget. Ada yang mirip adegan mobilnya Satria Dewa Gatot Kacanya yang versi Magma Entertainment. Teaser kan? Iya benar, yang mobilnya Iya. jeblak gitu ya. Ternyata Daniel Craig nonton kita juga ya. Iya dong. Nggak percuma namanya sama. Tapi makin keren sih dia. Makin keren. Maksudnya namanya sama? Daniel juga kan. Enggak, maksudnya Daniel Craig tuh makin keren. Dulu gue kan sebel ngeliat dia jadi James Bond. Terus terang. Gue sebel ngeliat dia jadi James Bond. Tapi karena emang makin bagus, ya. Minum teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita membahas, berhubung ini sesuatu yang tidak diduga-duga, bahwa hari ini kita bertemu di IG, jadi mari kita bahas sesuatu yang juga tidak biasa. Menurut lu adegan action itu atau yang bisa dikategorikan sebagai action itu apa aja, Dok? Haruskah martial arts? Kan tidak dong? Enggak.
Ya bisa Jadi bisa apa aja yang bisa stunts, dikategorikan bisa action? car stunts, bisa heli stunts, bisa combat fight, bisa war scenes, banyak banget. Oke, oke. Hmm. Kalau misal dalam sebuah adegan komedi, Hmm. tapi kemudian komedi ini penuh bertebaran dengan adegan-adegan laga stunts action, Hmm. apakah itu bisa dibilang juga sebagai adegan laga? Oh bisa, kan action comedy juga ada. Walaupun yang main bukan komedian, bukan martial artist atau Walaupun bukan bukan pemain martial action, tapi arts. komedian. Iya dong, Bisa ya? bisa dong. Oke, dan kalau bagus harusnya tetap dihargai dong. Betul. Kenapa berarti lu nggak suka film pom-pom? Film apa? Pom-pom. Iya. Gue gak demen yang main. Gue gak demen yang main. Si John apa sih? Gue gak ingat juga nama. John Cham. Rambutnya kayak abominable. Padahal mirip-mirip lu dikit sebetulnya itu. Coba kalau polem lu dibikin agak keriting-keriting gitu, itu mirip itu. Aduh. John Cham. Ya, John Sham. John Cham. Kenapa kau begitu jahat dengan John Sham? gue gak demen aja sama kayak gue gak demen ngeliat Richiran dulu waktu main Flymate Polaris. Jadi mau dibilang sesedih apa juga gue gak bisa gue gak bisa tersentuh dengan film. Ya, oke. Jadi adegan bagus pun jadi adegan action yang bagus pun akan kalah dengan mukanya kurang ganteng mungkin gitu ya kalau menurut Daniel Dokter ya. Bukan, apalagi komedi itu kan ada sebenarnya like and dislike gitu ya. Banyak orang yang nggak suka Will Ferrell gitu, padahal dia lucu banget kan, gitu. Tapi ya itu pada saat kita melihat kita nonton film, ya itu ada unsur itulah gitu. Like and dislike Yeah. like and dislike itu nggak bisa dihilangin lah gitu. Ya, berarti adegan action bagus pun bisa kalah karena mukanya kurang bagus gitu ya. Bukan muka sih, gesture gitu. Tony Jaa kan, Lu bukan. Lu bilangnya muka. Tony Jaa itu kan bukan ini ya, maksudnya. Iya bukan Kemarin bilangnya ke gua muka. Tapi Ong Bak itu kan buat kita ini kan. Kemarin ke gua bilangnya muka. Oh, enggak, gue suka Tony Jaa. Emang Tony Jaa ganteng. Ya kan lu bilang enggak kurang cakep orangnya. Jadi lu nggak suka. Kan lu ngomongnya gitu ke gua. Kan cakep sih. Karisma sebagai lead itu harus ada lah gitu. Nah, itu. Iya, lihat teman-teman lihat adegannya nih, kita kasih lihat nih. Lihat ya. Ya itu saudara-saudara John Sham. Aduh. Coba lihat ini practical ininya. Iya, benar. Benar, staging action-nya bagus, gua akuin. Walaupun suaranya nggak keluar, saya nggak tahu kenapa suaranya nggak keluar. Staging action-nya bagus. Di Hong Kong sih Neverfield ya. Siapa sih ininya? Action directornya? Ini tim-timnya Jackie Chan sama Hung ini. Oke. Bukan si Cory Yuen ya? Korean kan juga dari tim mereka. Nah, ya mungkin ini Korean. Kan deh. dia sama-sama from the Eight Monkeys Kalau dari nggak itu. Korean ini si ini. Stephen Tung Wei ya. Bisa. Kayaknya. Ya, tapi salah satu hal memang Hong Kong ini sama perempuan sadis ya. Iya, jadi ya film Hong Kong tuh kan mau komedi juga actionnya sadis. Walaupun genre-nya komedi. Nah, ini lucu banget. Gini ya. Richard Tong tuh gue suka banget sama dia. Padahal kan pelawak juga ya. Tapi gue nggak demen aja ngeliat John Sam. Tuh, liatin. Tuh, Ya, itu koreografi itu. Dan Itu blocking ini itu. Chen Hui-ming dulu berapa kali main film Indonesia tuh. Itu juga orang-orang harus tahu tuh. Kenapa nggak bunyi tapi ini ya? Karena suaranya dipakai untuk ini kali. Nggak ada hubungannya. Enggak, biasanya bunyi. Iya, nggak ada. Ya, Ini karena kan dia tahu. komputer, ini kan pakai handphone. Karena dia tahu Dandok nggak Kan, suka John. mau ngenyek lagi kan? Tuh, mau ngenyek lagi kan? Udah liatin tuh.
Si ceweknya siapa sih? Elizabeth Lowe ya. Happy Ghost kan. Ya, oke. Ada lagi yang bagus. Ntar gue kasih lihat lagi sebentar ya teman-teman ya. Gue cuman mau menunjukkan ini bahwa banyak adegan yang bagus, tapi nggak mau di ini sama si Doc Dan. Cuman Enggak lah, karena 30 Million menurut Rush gue dia, suka banget dia lagi. bilang mukanya nggak oke gitu. 30 Million Rush gue suka banget lagi. Aduh, gue kadang-kadang sakit hati dengernya. 30 Million Rush emang ada yang ganteng yang main nggak ada. Kan pelawak semua. Ada dong. Siapa? Karma. Ada dong. Itu Master itu merasa dia ganteng. Siapa? Master silat yang main Toya lawan Jackie Chan di itu. Liu Chialiang. Liu Chialiang itu merasa dia ganteng sekali. Kau berani bilang dia nggak ganteng, coba ngomong depan mukanya dulu. Drunken Monkey. Dia apanya Liu Chiahui ya? Abang. Abang ya? Abang. Beda banget tapi mukanya. Tuh kan menghina lagi. Kalau udah ngomongin muka ya, cara ngomongnya itu ya Dok Dan. Suzun mulu. Aduh. Bukan menghina. Aduh, gue kadang-kadang nggak habis pikir ini. Jadi Hong Kong tuh ini dulu sangat hebat dengan film-film action ya. Bahkan di saat mereka kemudian bikin film komedi, yang main komedian, itu actionnya bisa kayak tadi tetap. Kan teman-teman lihat nggak ada suara ya, kita putar nggak ada audionya, tapi you guys are saying cool stunts. Itu se-amazing itu mereka. Ya itu salah satu kekurangan film kita, makanya maksudnya kenapa orang Hong Kong itu siapa aktor apapun gitu ya, India juga begitu gitu. Bisa aja dibikin jadi action hero gitu. Maksudnya gesture berantemnya itu tetap oke gitu kan. Kalau kita kan susah ya untuk melatih aktor menjadi fighter gitu ya. Iya kan? Ya menurut pengalaman Cegi aja. Memang tidak mudah. Mudah. Tapi transformasinya kan kalau di Hong Kong gitu. Siapa sih yang nyangka Louis Koo itu bisa combat fight baik kan di SPL kan? Dia udah banyak main film action, tapi yang combat fight itu baru yang di SPL baru dieksplor. Ternyata bisa. Oke, tapi kan Bisma terbukti bisa main action. Padahal iya, tapi Bisma boy, memang kan punya dasar break dance ya gitu ya, penari. Dan gitu itu sebetulnya menyulitkan gua karena bentuk gerakan fight-nya jadi kemudian kayak orang nari, malah harus dirubah. Good insight. Ya jadi kenapa apa memang kemauan orang kita kurang atau memang durasi latihannya kali untuk syuting itu kita nggak pernah punya waktu. Coba lihat ya. Oke, ini kan pasti sebagian juga dia akan pakai stand in nih. Nggak mungkin semuanya John Sham sama Richard. Tapi lihat deh bagaimana kemudian bintang-bintang ini bisa melakukan berbagai macam gerakan. Tuh lihatin. Itu hal-hal kecil cuman kayak begitu tuh. Iya. Dia bikinnya tuh so real. Iya karena dan timing. Koreografernya juga bisa gitu ya. Maksudnya juga Betul, koreografer satu dan kedua dalam mereka melakukan itu, entah itu stunts atau pemain aslinya, timing sangat penting. Iya. Jadi sebenarnya bikin adegan action, kenapa sebetulnya banyak kedekatannya dengan nari seperti tadi Dok Dan bilang, kan Bisma punya dasar nari, yang gue bilang secara bentuk malah menyulitkan ya, tapi secara kemampuan menyerap memang memudahkan. Karena apa? Action itu kan nggak main sendiri, action itu main 2 orang atau minimal 2, bisa jadi lebih dari itu. Nah, main itu kan kerjasama. Yeah. Kerjasama itu terjalin pada saat masing-masing mengerti ritme satu sama lain, kapan masuk, kapan mundur, kapan berteriak, kapan marah. Yeah. Dan tarian itu seperti tarian, bahwa kemudian dalam tarian, kalau kemudian narinya berdua, ya juga berarti mereka perlu koreografi, perlu koordinasi. Hal yang sama dengan yang dilakukan, gila ditembak. Iya, dan dia sebenarnya membaca ini juga ya. Kan Richard Ng di sini nggak pernah dapat gerakan yang sama dengan John Sham gitu ya. Jadi dia ngelihat orangnya juga. Jadi koreografer Hong Kong itu mungkin memang lebih ahli dalam hal itu. Berarti kesimpulannya film Indonesia itu kekurangan tenaga koreografi action. Iya dong. Bisa dibilang begitu. Makanya ya mungkin karena industri tidak mengarah ke action sehingga kemudian talenta-talenta yang ke actionnya juga jadi berkurang.
Ya, makanya itulah gunanya JCC ya, gitu ya. Ya, gue tahu Daniel mau jualan ke situ sih. Dan lihat ya, ini mereka bukan cuma bikin adegan laga secara fisik, dia bikin adegan mobil, kejar-kejaran di film komedi ini yang judulnya Pom Pom. Ya, ini penjahatnya mau ngejar, jagoannya lari. Terus depannya dihalangin mobilnya digotong, dipindahin. Orang lagi belajar mobil. Tapi gue dulu punya memang anjing packing namanya Pom Pom sih. Sebelum gue nonton Pom Pom. Aduh. Sebelum gue nonton Pom Pom. Sebelum Jadi gue itu nonton Pom Pom. Oke. Tapi apakah itu alasan lu kemudian gak suka Pom Pom? Enggak Berarti juga. mirip, Orang berarti kesuh. mirip-mirip Gue Anjay sayang dong. sama anjingnya. Enggak lah. Itu anjing waktu kecil gitu. Oke, Hong Kong memang nggak bisa bikin adegan mobil sehebat Amerika. Ya. Tapi lihat koreografinya deh. Kalau secara kreativitas koreografi mereka luar biasa ini. Iya. Ya praktikal lah, praktikal. Kalau Amerika kan udah dipoles ya. Kalau mereka ini kan benar-benar praktikal efek nih. Enggak, praktikal Amerika juga banyak yang bagus sih, Dok. Nolan dengan praktikal efeknya itu di Dark Knight sama Dark Knight Rises punya opening itu gila-gilaan sih. Malam Itu sih. kan praktikal. Dark Knight Rises kan pagi. Iya pagi. Ya, makanya Dark Knight Rises lebih bagus daripada Dark Knight. Ya karena lu mau ulang tahun, gue diem dah hari ini. Gue kasih sampai lu kelar ulang tahun ya. 1 hari gue kasih kesempatan lu senang dulu. Itu pasti Ya, standing tadi. ini bagus. Maksudnya ini udah mendekati 30 million rush walaupun stagingnya masih kalah gitu ya. Ya ini karena ini sebenarnya tim-timnya Twinkle Lucky Stars tuh, ada Jackie Chan lihat tuh. Ya. Nah, kenapa tiba-tiba ada Jackie Chan di situ? Ini Ya, karena ya. tim-timnya Twinkle Lucky Stars. Dia mau ngikutin Jackie Chan di ini, Ya, ya. di My Lucky Stars. Tapi dia kan nggak bisa. Dia malah keseret. Apa gitu ya? Ngelihat ini Keseret. kan? Ngelihat apa? kayak Lucu Jaja, lagi itu. kayak Jaja Miharja gitu. Tapi pada zamannya dia getol kakinya, sepatunya jebol. Nih lihat ya. Ya, Obit dan punya memang tulis. filmnya laku. Dan memang filmnya laku, makanya ada Pom Pom Strikes Back kan. Betul. Yang menurut gue lebih bagus lagi daripada Pom Pom. Salah satu film yang sequelnya lebih bagus daripada originalnya itu Pom Pom malah. Yang Daniel gak suka ini. Gue bukan nggak suka. Iya, gue nggak demen aja gitu. Lu punya gak DVD-nya? Nah ya kan, nah udah dong, menjelaskan banget kan. Tuh ini kan mau kayak Jackie Chan ngelompatin Police Story 2. Tapi masuk, ada Yen Piao lihat. Tuh. Gila ini cameo-nya, ada Jackie Chan, ada Yen Piao. Iya, iya. Ya timnya mereka ya berarti ya. Iya di tim mereka. Makanya bagus. Setuju, setuju. Oke. Jadi kalau kata gua, memang untuk bikin staging action yang bagus itu salah satu yang diperlukan selain kreativitas, selain kemampuan untuk mengerti atau tahu bela diri yang sebetulnya kalau sebagai seorang director tidak harus selalu dia yang bisa, karena dia bisa cari expert untuk kemudian bisa misalnya memberikan gerakan atau membuatkan gerakan. Tapi bahwa sense of action, sense of movement, motion, dan timing, ritme, itu sangat penting bagi seorang action director atau action filmmaker. Jadi kayak gini nih, ini contohnya gini. Kalau zaman dulu kita lihat film-film action Shaw Brothers, itu berantemnya gini. 1, 2, 3, 4, 5, nunduk, angkat, tendang, 5, 6, 7. Nah, sama terus itu ya itu yang nggak menarik apanya menurut gua, ritmenya yang nggak menarik. Yang dilakukan Jackie Chan dan teman-temannya, dia tidak 1, 2, 3, 4. Dia tuh bisa begini, pam, pam, pam. Tuh bentuknya itu pam, 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 pam. Lihat, itu bukti action choreographer sejati. Itu tuh ritme. Jadi dia nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak, gerakannya sama. Tapi pada Jet Li saat pakai ritme dilakukan, bagus loh. Di zamannya Ritme Jet juga Li pakai ritme kan. Maksudnya teratur gitu. Tapi jauh lebih baik daripada Shaw Brothers. Dan itu bukan Jackie Chan kan. Gini, bedain Jet Li pada saat dia main masih Shaolin Temple. Shaolin. Yeah. Shaolin Temple. 1, 2, 3.
dengan Jet Li main Kung Fu Master. Mm-mm. Dua-duanya klasik, Mm. dua-duanya punya ritme, bukan nggak punya ritme. Mm. Tetapi kenapa lebih menarik yang belakang? Iya, Karena ritmenya bagusan yang belakang iya. Tapi dia daripada yang di depan. dia lebih teratur, lebih ya kan? Jurusnya lebih teratur daripada kalau Jackie Chan kan dia ya modifiednya banyak lah gitu. Mungkin gini, mungkin karena Jackie Chan itu sering memerankan karakter yang yang underdog menurut gua. Sedangkan Jet Li di beberapa filmnya memang jadi master. Kalau kita lihat Kung Fu Master, Jet Li di Kung Fu Master itu nyaris sedikit sekali kena pukul. Ya kan? Dia banyakkan menangnya. Ya. Cuman memang kemudian desain koreografinya memang bagus. Jadi orang juga nggak bisa bilang apa-apa. Nah, Jackie Chan itu kenapa juga banyak orang yang suka? Karena mencerminkan banyak orang, karena dia sering memerankan karakter yang justru nggak bisa berantem. Salah satu contoh yang paling hebat itu adalah kalau nonton Jackie Chan di Dragon Lord. Dragon Lord itu dia lawannya itu kan si yang kaki tendangan kaki taekwondo itu yang jadi musuhnya di Kung Fu Master. Di Drunken Master. Itu kan tendangannya bagus banget. Ya. Tapi kalau kita lihat koreografinya, itu koreografinya dia dalam berantem itu dia selalu kalah. Ya. Pada saat dia selalu kalah, akhirnya kemudian yang dia lakukan adalah ya udah deh gini loh, kalau misalnya gue harus kalah dan gue bakal mati juga, ayo kita matinya bareng-bareng. Jadi kemudian penjahatnya diajak mati sama dia, ditarik-tarik mau jatuh dari lantai 2 dari loteng. Itu kita ketawa ngakak kayak orang gila. Tapi itu sebetulnya permainan stun yang luar biasa. Nah, jadi memang mungkin makanya ritmenya lebih patah-patah, dan ini karena dia sering dalam keadaan kepepet. Coba lihat Jackie Chan misalnya di adegan-adegan laga yang spektakuler yang dia punya ya. Drunken Master sih nggak usah ngomong ya. Pada saat dia fight, satu dia udah lawan Drunken Master 2 terutama. Dia di ending itu lawan sekian banyak orang. Setelah melawan sekian banyak orang, dia punya musuh yang tendangan kakinya nggak bisa berhenti dan beruntun. Sehingga baru setelah dia minum cairan minyak itu yang kemudian punya efek memabukkan, baru dia bisa menang. Ya. Nah, di Police Story dia dikeroyok orang banyak. Dan di saat yang sama, dia harus melindungi Brigitte Lin. Ya kan? Sehingga dia selalu naruh dirinya itu punya posisi walaupun dia bisa berantem pun dijadiin underdog. Ya. Contoh kayak misalnya di Rush Hour. Gue paling suka Rush Hour 2 ya. Coba lihat dia waktu lagi fight. Lebih seru. Rush Hour 1. Rush Hour 1 waktu dia fight. Dia jadi underdog di mana? Kan dia jago bisa berantem. Ya, di depan kan semua polisi dia kalah-kalahin. Di ending kan sebetulnya lawannya sama aja. Kenapa jadi underdog? Dia pakai vest bom. Kedua, itu banyak benda-benda peninggalan China yang kemudian nggak boleh pecah. Sehingga dia kemudian kerepotan sendiri kemudian menjaga benda-benda itu. Rush Hour 2, mulutnya dimasukin bom, terus diplester. Maka pipinya kan merah-merah. Tutut. Jadi nggak bisa ngomong kan dia. Sambil. Dia selalu naruh dirinya tuh underdog. Nah, itu kecermatan dan kecerdasan Jackie Chan menurut gua dalam membuat koreografi. Maksudnya dia banyak modifikasinya. Kalau Jet Li karena dia memang berusaha menggunakan. Kalau di karate itu dia kayak main kata lah gitu. Ya, kan? Dan memang kelebihannya bagus sekali dia. Dia tuh bentuk tangan kalau begini aja itu sama orang biasa. Itu bagus luar biasa. Jadi ada cantiknya gitu kalau Jackie Chan itu. Ini power lah. Jackie Chan di Drunken Master 2 ada main cantik. Yang kayak dia main kipas, tapi memang dia nggak banyak pakai. Power juga di beberapa film power, tapi Bruce Lee kalau mau bilang power Bruce Lee. Jadi Jackie Chan tuh sebetulnya kayak ngambil banyak elemen, tapi kelebihan dia adalah kemudian menggabungkan itu dengan sekian banyak sehingga kita begitu nonton kayak ngelihat sesuatu yang wah gitu. Salah satu Jackie Chan yang paling ikonik lagi itu adalah Accidental Spy. Waktu dia lari di pasar Turki. Handicapnya apa? Dia telanjang nggak pakai baju di tengah pasar di negara yang penduduknya Islam. Kan langsung kan dia sambil berantem kerepotan nutupin alat kelaminnya kemana-mana gitu loh. Itu dengan pinter dia jadiin materi koreografi yang luar biasa. Gue nggak kepikir sih itu. Karena patokan dia emang Buster Keaton kan. Dan coba deh kerjain. Kan sekarang banyak orang yang kemudian bikin adegan antara Donnie Yen disamain gitu ya. Coba aja ambil adegan Jackie Chan yang nggak pakai baju di pasar di Turki. Coba deh kerjain kalau bisa. Bagaimana kameranya naik turun geser-geser itu smart banget kata gue. Ya itu setuju. Kedua, bahkan di Thunderbolt yang pakai mobil pun kelihatan skill dia kan. Ya, kedua sebetulnya Sammo Hung. Sammo Hung dengan berat badannya yang sedemikian
bagaimana dia pakai koreografi dan mengakali itu dengan editing, dengan shot, itu juga kata gue luar biasa sih. Ya memang karena kondisi COVID ya, gue tuh sebelah kepengen banget dalam flashback to 90s TV action series itu, gue kepengen banget sebetulnya ngumpulin teman-teman yang udah lama nggak ketemu nih, yang sebetulnya bikin series action pada zaman dulu. Terus gue kepengen misalnya muter nih scene-nya ini, terus kita recreate yuk. Nah pas recreate kan lucu ya, kita pada gemuk-gemuk gitu, udah pada lambat-lambat. Terus gue bilang ya kita recreate yuk, kayak apa nih, samanya kayak apa. Dan menurut gue di situ nanti akan kelihatan gitu loh yang kita lakukan apa, kita buat apa. Menarik sih kalau kata gue, karena buat bikin adegan action lu belum bener-bener bisa tahu until you tried it. Dan itu menurut gue bukan cuma action sih, buat bener-bener bikin film lu belum pernah betul-betul ngerasa nikmatnya. Karena bikin film itu susah, bikin film itu banyak sekali challenge-nya. But still, kenapa orang yang merasa bikin film itu susah, capek, waktunya sedikit, uangnya kurang, tapi kenapa nggak pernah berhenti bikin film? Banyak orang film yang mengeluh, aduh gak punya uang, aduh gak ada yang dukung, aduh pemerintahnya begini. Tapi kenapa dia nggak berhenti bikin film? Karena bikin film is so addictive. Betul. It is so addictive. Ada karyanya. Dokter kelamin dan kecantikan, koleksi film, sampai akhirnya jadi juri film festival, dan malah bikin film festival sama temannya Hafiz dan tim Piala Maya. Hari ini bikin film bareng Magma Entertainment. Coba bayangkan. Itu apa kalau bukan addictive? Passion. Cuman satu. Bukan. Ini sih, bukan passion sih kalau itu. Narsis. Narsisme. Pengen belajar Kidding, semua. kidding. Ya, Tapi gue bahwa gak mau jadi kemudian- stuntman. Ya, tapi kan bahwa it is so addictive, itu kata gue sebetulnya benar sih. Bahkan kemudian sebagai aktor yang hebat, banyak pemain film yang kemudian justru mencari peran yang nggak cakep, mencari peran yang kemudian menantang dalam tanda kutip karena karakternya nggak biasa, bukan jadi orang baik. Banyak orang yang bilang memainkan villain itu jauh lebih menyenangkan daripada bermain sebagai seorang protagonis. Gitu. Itu jadi memang kenikmatannya ada di situ, dan itu sebelum banyak banget yang bisa dibahas. So different guests pasti akan bicara different hal, different things. Terima kasih Daniel sudah menemani saya hari ini. Irwan nggak apa-apa Wan, jangan merasa nggak enakan, karena Ya, kan juga salam kenal sama Irwan. Ya, bukan salah lu juga Wan, mungkin salah Telkomsel atau siapa gue nggak tahu lah. Pokoknya gue juga bermasalahnya pas lagi pakai Telkomsel di mobil. Gitu deh. Tapi pokoknya Irwan akan balik minggu depan, so part 2-nya kita tunda ke minggu depan. Jadi gue akan bikin e-flyer yang sama, cuman hari sama jamnya yang beda. Dan kita akan bicara sama Irwan, bicara pengalamannya. Kalau mau kita buka gosip-gosipnya Irwan juga banyak. Gue tahu nama kecilnya, gue tahu kerjaan dia waktu lagi habis sekolah, lagi kuliah apa. Pernah dicari-cari karena bermasalah juga karena pernah. Itu pokoknya banyak. Kalau mau tahu gosipnya kita bisa bahas minggu depan, kecuali kalau dia bilang jangan. Kalau dia bilang jangan ya gue nggak tega. Dan kemudian kenapa passion dia itu bahkan bisa membawa dia sampai ke membentuk sebuah grup band yang namanya Nyanyi lagi ya. Hits gitu. Itu ya cukup menarik. Ya Bu Celi juga banyak yang kangen nonton Luan. So mudah-mudahan satu hari kita bisa ketemuan lagi. Jackie Chan is my favorite too, Anissa. So don't worry, kita pasti akan lebih sering ngomongin Jackie Chan satu hari. Karena he's a very interesting guy to actually ini sih dibicarakan. Dan sedikit dari banyak orang atau tokoh terkenal yang mau membuat buku dan membicarakan justru kekurangan dan kesalahan dia di masa muda. Coba baca buku dia yang terbaru yang dia bikin. Itu sangat bagus. Walaupun sering diledek Rob Ron dan Daniel Dokter ke saya. Ya namanya artis. Ya